Tak disangka kekuatan militer Angkatan Laut Republik Indonesia menjadi salah satu dari 4 yang terkuat di dunia saat ini. Berdasarkan data dan analisa terbaru disiarkan World Directory of Modern Military Warships, WDMMW, dilansir Viva Militer, Senin 20 Juni 2022, Indonesia menempati ranking keempat dunia. WDMMW menempatkan kekuatan Angkatan Laut RI di ranking 4 dunia, dengan dasar data jumlah armada tempur yang saat ini dimiliki dan dioperasikan Tentara Nasional Indonesia, TNI. 2 kapal Coast Guard itu minder ketika yang datang ke Natuna Utara, ialah kapal perang Indonesia. Ketua DPR Indonesia, Puan Maharani pernah menegaskan, jika militer dan instansi terkait harus menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Natuna Utara. Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka, kata Puan dikutip dari DPR Go.id pada 16 September 2021. Puan menjelaskan bila pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah tepat untuk mempertahankan Natuna Utara. Cina harus tahu bahwa wilayah itu merupakan kedaulatan Indonesia sampai kiamat. Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna, sebagai sinyal kepada Cina bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada Cina, ungkap Puan. Menyoal kekuatan militer Cina, alutsista mereka tak main-main, jumlah jet tempur Cina mencapai ratusan unit. Contohnya jet tempur J-10 dan J-16, yang jumlahnya lebih dari 500 unit. Itu belum kepemilikan jet tempur Al-Cina macam J-15 dan J-20, versi Angkatan Laut. Cina menargetkan pada tahun 2035, militer mereka jadi yang terbesar di dunia. Presiden Cina 11 Jinping sudah menegaskan hal itu di mana ia mengatakan di tahun 2035 militer Beijing harus bisa memenangkan segala jenis perang. Sebuah pernyataan berani dari 11 di saat Amerika Serikat, AS, sedang berusaha menjatuhkan Cina. Salah satu usaha Cina memperkuat militernya dan patut ditiru oleh Indonesia ialah memperbesar anggaran pertahanan, namun Cina tak mau merinci berapa sebetulnya anggaran pertahanan miliknya. Tindakan ini membuat Barat kebingungan karena tak bisa memprediksi kekuatan militer Cina sesungguhnya. Departemen Pertahanan AS di Pentagon saat ini juga khawatir dengan peningkatan senjata nuklir hina. Pentagon memperkirakan pada 2030 Cina bakal mempunyai 1000 hulu ledak nuklir. SIPRI Swedia mengamini hal ini di mana dari penelitian yang mereka lakukan, Cina memang mengebut jumlah produksi hulu ledak nuklir. Lantas ada pengembangan rudal hipersonik yang dilakukan oleh Cina. DF-21 dan DF-17 merupakan jenis rudal hipersonik paling berbahaya dan tersedia secara nyata di dunia saat ini. Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo mengungkapkan jika rudal hipersonik merupakan ancaman militer terbesar bagi Indonesia saat ini selain ICBM nuklir tentunya. Pengembangan rudal hipersonik perlu mendapat atensi khusus, dikutip dari buku Bobcat. Satu hal yang pasti, Indonesia saat ini belum mempunyai sistem untuk menangkis rudal hipersonik. Jika Indonesia membelinya maka diperlukan dana yang sangat besar. Rudal ini sulit ditangkal. Jikapun mampu ditangkal, maka sistem penangkalnya akan sangat mahal, kata Fajar. Bagi Fajar, ia membeberkan menangkis rudal hipersonik sama halnya dengan menembak jatuh peluru menggunakan peluru. Ibaratnya, bagaimana kita mampu menangkal peluru dengan peluru lagi, ungkapnya. Sebab rudal hipersonik mampu melaju 5 kali lebih cepat dari suara. Sehingga ia memang tak bisa ditangkis untuk saat ini. Rudal hipersonik dapat melaju hingga minimal 5 kali kecepatan suara. Dibutuhkan penembak ulung yang sigap selama 24 jam sehari, ujarnya. Pada seminar Air Power HUT ke-76 TNI AU yang baru saja dilaksanakan, dijelaskan secara gamblang bila DF-17 merupakan ancaman utama bagi Indonesia. Keperkasaan militer Cina ini jelas tak bisa dilawan Indonesia. Indonesia mesti menemukan cara asimetris untuk melawan militer raksasa Cina. Salah satunya dengan bekerja sama bareng AS. Indonesia sedang menjalin kerja sama militer dengan AS dan latihan perang yang pada akhir tahun ini diselenggarakan, Garuda Shield 2022. Garuda Shield tahun inilah yang akan jadi gaung terbesar Indonesia agar sampai ke telinga Cina. 14 negara diantaranya ada Jepang, Inggris, Kanada,
AS hingga Australia akan mengikuti Garuda Shield. Analis mengatakan Garuda Shield multinasional pasti akan meningkatkan kemarahan Beijing dan juga akan memperumit upaya pemerintah, didorong oleh kebutuhan ekonomi yang dirasakan dan sejarah non-blok, untuk mencapai keseimbangan antara dua negara adidaya yang bersaing, ungkapnya. Cina bakal makin pusing lagi saat tahu Indonesia sedang memperbanyak kapal perang dan jet tempur miliknya. Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, memiliki rencana ambisius untuk merekapitalisasi militernya. Rencana pasukan esensial minimum menyerukan 274 kapal Green Water Navy Angkatan Laut, 10 skuadron tempur sebagai bagian dari peningkatan besar kemampuan tempur udara dan 12 kapal selam diesel listrik baru. Cina memang kudu berpikir ulang, untuk mengganggu militer Indonesia di Natuna Utara. Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, memiliki rencana ambisius untuk merekapitalisasi militernya. Rencana pasukan esensial minimum menyerukan 274 kapal Green Water Navy Angkatan Laut, 10 skuadron tempur sebagai bagian dari peningkatan besar kemampuan tempur udara dan 12 kapal selam diesel listrik.